Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Alhamdu ari jinisna puji anu opat. 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 Eta lillahi hak Allah, eta lillahi hak Allah, eta lillahi hak Allah, eta lillahi hak Allah, eta lillahi hak Allah. Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. 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 Alhamdu ari jinisna puji anu opat. Eta lillahi hak Allah. Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Alhamdu ari jinisna puji anu opat. Eta lillahi hak Allah. Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Alhamdu ari jinisna puji anu opat. Eta lillahi hak Allah. Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Alhamdu ari jinisna puji anu opat. Eta lillahi hak Allah. Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Alhamdu ari jinisna puji anu opat. Eta lillahi hak Allah. Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Alhamdu ari jinisna puji anu opat. Eta lillahi hak Allah.
alamina anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahim tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul alhamdu ari jenisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamin anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahim tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul alhamdu ari jenisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamin anu ngurus sadaya alam. Nah, kemarin makna bismillahi teh kita memulai ya, semua pekerjaan yang baik dimulai dengan menyebut nama Allah agar mendapatkan berkah ya. Nah, Allah ini memiliki sifat banyak ya, tapi yang ditulis ini hanya dua, yaitu sifat Rahmaniyah dan Rahimiyah. Rahmaniyah itu di dunia dan di akhirat. Yang memberi nikmat itu siapa? Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau di dunia itu tidak pandang bulu siapapun, semua dikasih nikmat. Tapi kalau di akhirat yang dapat nikmat hanya orang yang takwa ya, yang beriman dan beramal soleh. Jadi takwa itu kalimat gabungan antara iman dan amal soleh. Ketika iman dan amal soleh digabung disebut takwa. Bagaimana kalau orang itu beriman tapi tidak beramal soleh? Dia disebut orang fasik. Apa? Dosa besar, dia masuk neraka dulu sebelum ke surga. Bagaimana kalau orang tidak beriman tapi beramal soleh? Itu munafik. Itu mah di neraka langgeng. Sekali lagi, takwa itu kumpulan antara iman dan amal soleh. Kalau orang beriman tidak beramal soleh disebut fasik. Kalau orang beramal soleh tidak beriman disebut munafik. Nah, ini paling bahaya nih munafik. Tapi kita nggak akan tahu, hanya Allah dan malaikat yang tahu. Makanya kita tidak boleh mengatakan, kamu munafik, nggak boleh. Kalau dia nggak munafik, kembali ke kita. Dan neraka tempatnya orang munafik. Ya, jadi hanya semarangan gitu. Hati-hati ngomong. Jangan mudah mengucapkan kata-kata kasar gitu. Nggak boleh di Islam. Kata Nabi gitu. Kalau orang menuding si A munafik ternyata tidak, kembali tudingannya ke dia sendiri gitu. Kan suka banyak orang yang ngomong gitu kan, lah jangan munafik lah, kamu tuh jangan munafik lah, nah gitu kan. Sama dengan mendoakan masuk neraka itu. Hati-hati ya, ada bahasa-bahasa agama itu nggak boleh dipermainkan gitu. Ya, kamu jangan terpancing, sekarang udah tahu kan. Tidak boleh gampang mengucapkan munafik. Si anu berbohong, wah mana masuk nggak bohong munafik? Belum tentu. Karena ciri munafik yang sebenarnya itu ada 4. Ada 4. Bukan cuma bohong aja kan. Bohong, terus apa lagi ya? Khianat. Terus apa lagi ya? Nah, kalau musuhan gitu, wah keras gitu. Jahat gitu kalau musuhan. Itu ciri orang munafik begitu. Makanya jangan boleh mengatakan munafik. Sekali lagi, takwa adalah kumpulan antara iman dan amal soleh.
Kalau beriman tidak beramal soleh, Fasik. kalau amal soleh tidak beriman. Munafik. Nah, kadang orang kan kelihatannya ke masjid sholat gitu, tapi dia hatinya nggak menerima, itu munafik, ya, munafik. Apa juga ngira gitu kan, orang itu ke masjid terus ya. Oh, bapak teh kasihan loh, orang tuh kelihatannya nggak bisa baca Quran gitu kan. Tapi getol ke masjidnya, getol. Suatu saat, bapak teh diajak ngobrol ke sholat teh. Ngobrol langsung main kalau teh, orang belajar Quran ya harus serangan. Langsung menolak nih. Wah, dia mau tos kolot, mau kita selamur tuh. Nah, itu kelihatan. Bapak takutnya munafik gitu orang itu. Takutnya gitu ya. Kita nggak tahu sih, ya. Karena kan menolak dia, diajak ngaji menolak. Orang diajak ngaji itu kalau ngajinya benar harus mau. Nggak boleh menolak. Kecuali dia punya guru, ya abdi mau tos guru, nggak apa-apa nolak itu. Harus fokus pada satu guru. Ya. Harus benar ngaji. Kata lu rek kumaha sholatna mau di Quran itu bisa. Diajak aja nggak mau. Nah, takutnya gitu. Jadi kamuflase orang munafik itu gitu. Agar kelihatan aja oleh orang lain gitu. Aktif, tapi hatinya nggak mau menerima hukum Islam. Kan yang paling wajib dari hukum Islam itu apa? Ngaji. Ngaji. Jadi syarat ilmu itu untuk sahnya amal. Udah apa nggak mau ngajak lagi kalau gitu. Ya udahlah. Jadi sekali lagi takwa itu kumpulan antara iman dan amal saleh. Kalau iman tidak beramal saleh, Fasik. kalau amal saleh tidak beriman, Munafik. nah itu lebih bahaya ya. Lebih bahaya daripada fasik itu. Kalau fasik kan dia masuk neraka dulu tapi nanti di surga. Karena ada iman nih. Yang taunya siapa? Ya Allah dan malaikat. Jadi orang itu nggak sholat, nggak mau aja, ngedual, diajak hoream gitunya. Tapi hatinya menerima. Baik itu teh kewajiban. Itu orang fasik, berdosa besar. Daerah masuk neraka dulu, disiksa dulu. Berarti kalau yang tahu salat wajib tapi tidak mau salat, Nah itu ayat 2. Kalau dia memang meyakini itu kewajiban, dia tetap mukmin tapi imannya lemah gitu. Itu orang fasik. Tapi kalau dia tidak sholatnya karena benci sholat atau beriktikad sholat itu tidak wajib, nah itu mah kafir. Ya, jadi orang sholat tidak sholat itu ada 3 orang. Pertama, orang yang tidak sholat karena malas. Dia Islam tapi tidak sholat karena malas. Malas ya. Bukan cuma sholat aja, tidak mau haji, tidak mau saum misalnya ya. Tapi hatinya mengakui itu wajib gitu. Nah, jadi hatinya tidak jujur. Wajib cuma dia malas gitu. Nah, itu tetap orang muslim. Tapi imannya paling lemah gitu. Tetap dia masuk neraka dulu. Kedua, orang yang tidak sholat karena benci sholat, benci haji, benci saum misalnya, itu mah kafir itu, walaupun dia ngakunya Islam, hakikatnya kafir deh itu. Ya, misalnya dia ngomong ke kita bahwa dia itu nggak suka, benci misalnya terhadap hukum Islam, wah dia orang kafir. Tapi jangan kita omongin ya, kamu kafir, jangan. Kalau mau ngajak baik, ajak aja, tapi jangan dituding langsung. Orang kafir tuh, kita harus tahu aja dalam hati, orang kafir kalau membenci hukum Islam. Walaupun dia ngaku Islam, dia benci kan. Nah, atau meyakini sholat itu tidak wajib. Enggak benci tapi sholat itu wajib. Nah, itu orang kafir juga. Atau mungkin orang itu meyakini wajib, sekali-kali mah tidak naon megawe haram misalnya. Itu murtad langsung keluar dari Islam itu. Menyepelekan hukum. Makanya hati-hati kalau ya, jangan ngerekan agama. Banyak orang nggak tahu. Misalnya ini orang muslim, terus syuting di film dia pura-pura jadi orang kafir langsung deh. Kalau hukum Islam dihukumi kafir, nggak boleh pura-pura. Nggak ada pura-pura, kafir. Ngeri kan? Malah jangan di atas lah, ngeri. Nanti dikasih peran yang begituan kan, benar. Ya, itu ada hukum kita, jadi harus hati-hati kan ada hukum. Nggak bisa seenaknya, karena kita lahir itu kan memang untuk taat kepada Allah. Gunakan aja. Jadi misalnya orang nih rajin sholat, saum, tapi nggak mau ngaji, ya. Nah, dari kecil sampai besar sampai meninggal nggak mau ngaji, berarti dia dapat ini nih sifat rahmaniyah saja dari Allah. Rahmaniyahnya tidak dapat, dia masuk neraka. Karena udah jelas diwajibkan ngaji itu, terutama ngaji tauhid. 4 yang wajib demi tauhid, fikih,
tajwid ya, dan akhlak. Akhlaknya sopan santun, ya. Budi bahasa yang bagus. Kamu disuruh bapak, suruh mama, suruh kakak-kakak. Bagusnya jangan menolak. Gitu. Kalau itu disuruh baik, kecuali nggak baik, boleh menolak. Tapi nggak mungkin ya nggak baik. Paham ya, Mi ya? Jadi banyak orang yang dapat sifat rohmaniyah saja, ngakunya muslim gitu. Tapi rohmaniyahnya tidak dapat. Di dunia itu rohmaniyah itu kan karena banyaknya yang menerima ya, disebut nikmat besar. Kalau di akhirat karena yang menerimanya sedikit ya, disebut nikmat lembut ya, iman Islam ya kan. Yang menerima iman Islam itu di surga sedikit jika dibandingkan di neraka. Artinya manusia itu kebanyakan di neraka nanti dibanding dengan surga gitu. Nah waktu di alam kubur ya, ketika orang mulai meninggal sampai nanti mau masuk surga, itu bahasa yang dipakai komunikasi antara orang dan malaikat, ngobrol dengan malaikat itu, itu bahasa masing-masing, bahasa apa ibunya, bahasa daerahnya. Jadi malaikat ngobrol dengan orang Inggris bahasa Inggris, ngobrol dengan orang Jerman bahasa Jerman, dengan orang Sunda bahasa Sunda, dengan orang Indonesia bahasa Indonesia, bisa semua malaikat. Tapi setelah orang masuk surga semua, yang di neraka juga sebagian kan masuk surga ada ya, yang di neraka dulu baru masuk surga ada itu. Nah udah masuk surga semua, nggak ada lagi yang akan masuk surga. Di neraka udah ditutup pintunya surganya, baru bahasa Arab yang dipakai, bahasa Arab Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran ada fa'aina tadhhabun, mau kemana kau? Darat kita pakai lagi. Bahkan menaik kendaraan di surga itu ada kendaraan namanya gurab ya, semacam pesawat terbang. Itu cara masuknya cukup dengan baca Al-Quran. Itu anaknya kalau kita suka baca Quran di dunia, di sana pasti hafal nih. Diberi ilham langsung hafal aja. Di dunia nggak menghafal, kalau kita tekun baca Quran ya, atau senang dengar yang baca Quran gitu. Daerah tuh kepake. Kan surga itu udah 100 tingkat. Nah, Om ini dari tingkat pertama pengen tahu ada apa saja sih dari tingkat 50 misalnya. Naik gurab, baca satu ayat Al-Quran. Gurab itu tidak punya pintu. Ketika ada yang baca Quran untuk menaikinya, tiba-tiba berlubang gitu. Kita masuk nutup lagi. Canggih gitu. Terus kemana pergi sesuai hati kita ingin kemana? Ke surga yang ke-50 misalnya. Terbang. Gurab namanya. Itu orang yang dijanjikan dapat gurab ya ketika masih dunia, masih hidup. Itu Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang pertama. Karena orang sangat baik nih, kaya, ya, dermawan dan baik. Selalu menolong orang gitu, sehingga oleh Allah dijanjikan akan mendapat gurab. Yang lainnya belum tentu. Tapi itu Sayyidina Abu Bakar hebat, imannya hebat Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang lain gak percaya Rasul Mi'raj, dia yang paling pertama percaya. Dia disebut As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang benar. Abu Bakar itu artinya bapaknya gadis, As-Siddiq itu yang benar gitu. Abu Bakar As-Siddiq jadi bapaknya gadis yang benar gitu. Jadi disebut Abu Bakar itu karena kan anaknya Siti Aisyah itu masih kecil nikah sama kanjeng Nabi kan, usia 9 tahun. Tapi belum ngahiji gitu. Ketika itu masih di Mekah. Ketika sudah hijrah ke Madinah, baru ngahiji nama udah usia berapa ya? 12 tahun gitu kalau nggak salah, Siti Aisyah. Nah disebut Abu Bakar gitu karena anak itu perawan gitu. Bakar teh perempuan, bikrun bahasa Arab. Bikrun teh perawan, bapaknya perawan gitu. Kalau menurut kita mah itu nama ya Abu Bakar ya, padahal arti sebenarnya gitu. Disebut As-Siddiq karena dia orang yang pertama kali percaya bahwa Rasul itu Mi'raj ke langit. Orang lain di saat itu nggak percaya kan. Jadi kan orang itu udah beriman kemudian Nabi Mi'raj menerima perintah sholat, ketika Nabi ngasih tahu, banyak orang nggak percaya, yang sudah percaya juga jadi nggak percaya lagi, jadi murtad lagi gitu, banyak gitu, banyak. Tapi Sayyidina Abu Bakar mah tetap percaya gitu. Kita percaya sehingga dapat gelar As-Siddiq. Jadi iman itu membenarkan apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi, membenarkan Allah, membenarkan kanjeng Nabi, karena Nabi dan Allah itu tidak mungkin bohong, dimustahilkan. Mustahil, masa Tuhan bohong? Aneh ya. Bukan sifat Tuhan itu bohong, mah sifat manusia. Beda sifat Tuhan dan sifat manusia. Nabi juga walaupun manusia dimaksum oleh Allah, tidak bisa berbohong gitu ya. Dan Nabi emang jujur orangnya. Ada sifat Nabi yang wajib itu kan ya, nanti akan dia terangkan di sini.
Alhamdulillah ari jenisna puji anu opat. Puji anu opatnya naon? Dulu pernah jelasin nih. Qadimun li qadimin ya. Yang pertama. Qadim alal qadim. Yang kedua, qadimun li hadisin. Qadim alal hadis. Yang ketiga, hadisun li qadimin. Hadis alal qadim. Yang keempat, hadisun li hadisin. Hadis alal hadis. Puji yang pertama qadimun li qadimin atau qadim alal qadim, artinya pujinya Allah kepada dirinya sendiri. Allah memuji diri sendiri gitu. Gak apa-apa dah, itu punya Allah, puji juga kepunyaannya gitu. Seperti dalam Al-Quran ada la ilaha illa ana Pak Budni gitu. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku gitu. Itu kan memuji sendiri. Boleh, udah punya dia puji. Yang kedua, qadim alal hadis. Qadimun li hadisin, puji Allah kepada makhluk seperti Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ada dalam akhlak yang sangat mulia, dipuji oleh Allah. Turunan Nabi juga yang asli ya. Nih. Semua terpuji, akhlaknya tercela, sama seperti kakeknya. Sopan ya, suka merendah, tapi orangnya cerdas dan baik. Nah, kalau Habib cuma bohong. Ngaku-ngaku aja itu. Ada orang bilang begini, kalau dari atas ke bawah itu namanya pengakuan. Misalnya anak bapak itu nih, Teteh, Muin, Anwar, Hasan, Homi, cucunya nih Eshal misalnya, itu pengakuan dari bapak, itu benar. Tapi kalau ngaku-ngaku, misalnya bapak nih anak si anu padahal bukan, itu ngaku-ngaku, itu bohong. Makanya hati-hati orang yang suka mengaku-ngaku gitu kan. Mengaku-ngaku, benar nggak? Harus teliti dulu gitu. Jadi puji itu ada 4. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal qadimah. Jadi orang, kita ya, makhluk memuji kepada Allah. Lihat gunung ya. Ingat, betapa hebatnya Allah kan bisa bikin gunung ya. Gila mama, panggorenyan gunung nyian eta we. Nanti serah atau bea siji we, sebutir beras ada yang bisa, enggak ada kan? Ya, kita juga merasa enggak akan ada yang bisa orang tanpa bantuan apa-apa gitu langsung bikin beras misalnya ya. Walaupun sihir enggak akan ada yang bisa. Enggak akan ada yang bisa. Membuat mah kalau mindahkeun mah sihir bisa wae nya. Mindahkeun mah jin teu sihir teh. Salembar mah sabutir gitu. Eta mah lain nyieun ngaranna artinya mindahkeun mah. Tapi membuat secara hakiki enggak akan ada yang bisa makhluk. Jadi ini kalau kita lihat makhluk itu langsung ingat kepada penciptanya karena semuanya dijadikan oleh Allah. Jangan bongong gitu. Wah, ngeunah ieu baso. Oh, kanu mere nikmat nama. Ningali baso na we. Jangan sampai gitu. Harus ada penyadaran. Oh, nu mere nikmat teh Allah. Bersyukur kita teh banyak-banyak ya, kita bersih sehat kan. Basonya enak, dimakannya juga enak. Kalau basonya enak kita nggak sehat, nggak akan enak gitu kan, ya pahit rasanya gitu kan. Jadi banyak faktor lah untuk menerima nikmat itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Apanya puji teh? Aya opatnya. Nah, puji Allah ke Allah sendiri. Kedua puji Allah ke makhluk. Ketiga puji makhluk ke Allah. Keempat puji makhluk ke makhluknya. Kayak kita biasanya memuji apa? Bunga, harum bunga teh bagus gitu. Nah, itu makhluk ke makhluk gitu. Semuanya itu milik Allah. Eta lillahi hak Allah. Semua puji itu yang 4 tadi milik Allah. Makanya ketika kita dipuji, alhamdulillah, maksudnya mengembalikan puji. Ih, kamu meni bager, alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Tapi orang masak bunga dipuji teh. Lain bunga, kembalikan puji ke Allah dan Allah puji. Orang biasa-biasa ya. Ini kadang-kadang kita lupa jadi ke bunga dipuji teh. Aya nu GR dipuji teh. Ah, bener gitu. Ah, bener. Bakat ke bunga. Salah tingkah. Rabbil alamin arata ngurus sadaya alam. Jadi alam manapun itu milik Allah ya. Kan ada orang yang gitu berdegong ke Allah dan ngagu kepada Allah. Si Allah juga ini mana ke mana we. Asal keluar ti alam kaula gitu. Mau bisa lah. Ke mana-mana ge nu Allahnya. Nah, kita tuh harus yakin dimanapun kita berada nanti
tenang ada pangeran Allah bungkul di mana oge nya atau mesin penting orang berhati baik gitu kan. Jadi orang yang suka penakut itu orang yang suka banyak salah, takut kesalahan sendiri gitu kan. Kayak orang muka-muka takut dia itu kenapa, karena di kampungnya jahat sian dibalas gitu kan. Santer itu tuh kenapa takut, dia bukan takut perginya, takut oleh kesalahan diri sendiri gitu, karena dia yakin pasti ada balas kan. Ya cikal kan gitu kan, laha maka sabat walaiha maka sabat, perbuatan baik yang kau kerjakan awal akhir akan kembali padamu kebaikan, kejahatan pun yang kau lakukan awal akhir akan kembali padamu, makanya mending berbuat baik kan selalu kembali baik gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan, ibadah segala itu untuk kita sebenarnya Allah memerintahkan kita tuh untuk kepentingan kita, bukan untuk Allah gitu. Kita harus taat karena menghormati Allah sebagai sang pencipta. Jadi dimulai dengan penyadarannya, ke salat lagi harus ya kita, Allah itu melihat kita walaupun kita tidak melihat dia gitu kan. La tudrikul absor kan di Al-Qur'an disebutkan. Mata kita itu nggak akan bisa melihat Allah. Jika mata nggak bisa melihat ya, apalagi ngebayangkan gitu. Karena kita bisa membayangkan itu sesuatu jika sudah dilihat dahulu kan ya. Nah, misalnya kita melihat pesawat nih langsung, nah kalau kita pergi dari tempat pesawat itu kita bisa membayangkan udah lihat tadi, tapi kalau belum pernah lihat nggak bisa membayangkan gitu maksudnya. Lagi pula memang untuk mengenal sifat Allah ya itu harus makul dulu, harus pakai akal dulu gitu, nggak bisa langsung dengan panca indera. Sok baca lagi 5 kali udah itu selesai ya. Bismillah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat lembut ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu ngurus sadaya alam.